Jangan fi'liyah saja, karena hadis ada 3. Yang diucapkan Nabi namanya sunnah qauliyah, yang dilakukan Nabi namanya sunnah fi'liyah. Yang dilakukan sahabat Nabi disetujui Nabi, Nabi tak pernah melakukan, Nabi tak pernah mengajarkan, Nabi tak pernah menyuruh, namanya sunnah takririyah. Jadi memahami hadis ini adalah tematik, dikumpulkan hadis, digabungkan menjadi satu bab, ditarik satu kesimpulan. Begitu cara memahami hadis yang dilakukan oleh para ulama salafus salih. Makanya mereka menyusun satu bab. Imam Bukhari menyusun satu bab, baru ada hadis dimuat dalam satu bab. Riyadhus Shalihin juga begitu. Ini judulnya, baru ada ayatnya, ada babnya. Begitu metodologi yang dipakai ahli hadis dulu. Tentang masalah doa setelah sholat, itu adalah gabungan dari beberapa hadis. Hadis yang pertama, bahwa doa yang paling afdal doa tengah malam dengan doa setelah sholat. Maka jangan sampai setengah sholat tak berdoa. Yang kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Itu menunjukkan ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Makanya kalau saya jadi imam, saya berdoa. Kalau saya jadi makmum, saya mengaminkan. Pahalanya sama. Bukan mentang-mentang saya imam, pahala saya lebih banyak. Ad-da'i yang berdoa wal mu'amminu dan yang mengaminkan fil ajri sawa. Dalil yang ketiga disebutkan oleh Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, dalam tafsir ayat qad ujibat da'watukuma, doa kamu sudah dikabulkan. Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan. Siapa yang berdua itu? Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Nabi Musa berdoa, apa kata Nabi Harun? Amin, amin, amin. Jadi doa bersama sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. 4. Jibril berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Amin, kata Nabi Muhammad. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma walam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi dia tak berbakti hingga tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli 'alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut tapi dia tak mau berselawat kepadamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Itu menunjukkan ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Jibril berdoa dan Nabi Muhammad SAW yang mengaminkan. 5. Ketika kita sedang beramai-ramai berzikir, malaikat memanggil malaikat yang lain. Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum, inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard. Malaikat ini berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada orang berzikir, mereka memanggil malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, mari kemari, mari kemari, mari kemari, kata malaikat. Maka malaikat itu pun berkumpul mengaminkan doa orang yang berdoa. Mungkin doa imam tak makbul, doa kita tak makbul. Masa doa malaikat tak makbul? Mengambil barokah doa berjamaah bersama-sama dengan para malaikat. Inilah diantara beberapa dalil yang dikumpulkan para ulama, sehingga tradisi berdoa ini ada di Mesir, ada di Maroko, ada di banyak tempat. Saya tak menyalahkan orang yang tak mau berdoa, karena doa bukan masuk rukun, bukan syarat, bukan wajib dalam sholat. Setelah salam selesai semuanya. Tapi ini saya jelaskan supaya jangan sampai kita disalahkan orang, kita diam. Dan jangan sampai pula kita menyalahkan orang karena kita tak tahu. Nata'awan fima tafaqna, pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita amalkan bersama. Wa nata'adzar fi makhtalafna, pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada. Lalu kemudian ada orang yang membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, atau sedang berdoa, atau setelah berdoa. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa dalilnya? Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Waktu itu mereka musafir bertiga, turun hujan. Lalu mereka pun bernaung masuk ke dalam gua. Tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua. Pup! Yang satu berdoa, "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku punya pembantu, gajinya tak dia ambil. Maka saat dia pergi gajinya aku belikan kambing. Bertahun-tahun dia tak pulang, kambingnya beranak pinak. Sekarang dia pulang, ku kasih tahu, hei pembantuku, dulu waktu kau pergi gajimu belum kau ambil. Ini kambing kau semua, ambillah." Diambilnya semua kambing itu, habis satu pun tak disisakannya. Kalau memang dengan sedekahku itu aku bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini, terbuka sedikit. Itu dalil bahwa kita boleh berdoa kepada Allah menyebut amal kita tawassul dengan amal soleh. Yang kedua berdoa, 3 orang mereka di dalam. "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku membawa sebotol susu. Istriku tidur, anakku menangis kelaparan. Tidak kuberikan susu ini kepada biniku, tak kuberikan kepada anakku. Kutunggu emakku, ayahku terbangun. Mereka tertidur. Setelah emak ayahku bangun, ku kasih susu ini ke mereka. Sisanya baru ku kasih anak biniku. Kalau memang dengan baktiku kepada emak ayahku ini bisa terkabul doaku, aku bertawassul kepadamu dengan doa, dengan baktiku ini, bukakanlah pintu gua ini." Terbuka sikit, tapi belum bisa keluar. Masuk yang ketiga. "Ya Allah, aku bertawassul kepadamu. Aku jatuh cinta pada sepupuku. Hampir kami berzina, mohon maaf. Tapi kemudian aku ingat kepada engkau, akhirnya tak jadi kami buat dosa. Kalau memang dengan perbuatan tak jadi buat dosa ini bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini." Terbuka pintu gua. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Inilah makna ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah, carilah wasilah, bertawassul dengan amal soleh. Itu dalil boleh bertawassul dengan 3 amal. Pertama, bertawassul dengan sedekah. 2, bertawassul dengan bakti kepada orang tua. 3, bertawassul dengan tak jadi berzina karena takut pada Allah. Saya tak kaya Pak Ustadz, tak bisa sedekah. Mak ayah saya sudah meninggal Pak Ustadz, tak bisa berbakti. Kau masih bisa bertawassul dengan rasa takutmu hingga tak berzina, hingga tak berjudi, hingga tak mabuk. Minta kepada Allah. Apa hubungannya dengan membaca Al-Fatihah? Aku bertawassul kepadamu dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Karena kitab Zabur, Taurat, dan Injil tergabung dalam Al-Quran. Dan isi kandungan Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya terbuka. Rezeki yang tertutup menjadi terbuka. Jodoh yang terkunci menjadi terbuka. Hati pikiran yang buntu menjadi terbuka. Al-Fatihah membuka segala yang tertutup. Maka dimintakan kepada Allah bertawassul bi barakati suratil Fatihah. Itu dalil orang yang membaca Al-Fatihah. Ada yang membaca sebelum berdoa. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Ada yang juga sesudah berdoa. Al-Fatihah. Ada di tengah berdoa. Lalu setelah itu di ujungnya baru amin ya rabbal alamin, amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib du'a isailin, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mengangkat tangan, mengusap wajah, hadisnya ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmidzi. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis mengangkat tangan, mengusap wajah ini sebetulnya hadisnya dhaif, hadis lemah. Tapi karena jalur periwayatannya banyak, irtaqat darajatuhu ila hadisil hasan. Maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Hadis level pertama sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Maka hadis hasan tak ada ikhtilaf. Andai hadis mengusap wajah itu dhaif, tetap boleh diamalkan.